Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha mencintai hamba-hambanya yang bersyukur dan membenci manusia-manusia yang takabur yang susah diatur. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan dan berikan kepada habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita yang ada di sini mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya yang layak dan berhak untuk mendapatkan syafaat darinya. Saudaraku sekalian, saya kasih analogi dulu begini ya. Misalkan ada seorang istri, dia masak sebuah makanan terus diberikan kepada suaminya. Setelah si suami itu mencicipi makanan yang dihidangkan oleh istrinya, si suami itu mengatakan begini, "Mah, masakannya nggak enak, keasinan misalnya." Nah, kira-kira si istri itu terganggu nggak dengan perkataan suaminya itu? Saya coba sering mendiskusikan masalah ini ya dengan ibu-ibu di majelis. Ternyata rata-rata jawabannya adalah sama, bahwa seorang istri terganggu dengan ucapan seorang suami tatkala dia memasak ya. Terus si suami itu bilang bahwa masakannya tidak enak. Padahal yang dibilang tidak enak itu kan masakannya, bukan istrinya. Tetapi si istri itu merasa, ya karena saya yang masak Pak, jadi saya merasa nggak nyaman lah dengan perkataan masakan saya dibilang nggak enak meskipun sama suami saya. Jadi rata-rata jawabannya hampir sama gitu ya, bahwa seorang istri terganggu dengan ucapan suaminya bilang gak enak kepada masakan yang dihidangkannya. Nah, saudaraku sekalian, jika seorang istri memasak terus dihidangkan kepada suaminya dan suaminya bilang gak enak, si istri merasa terganggu. Kira-kiranya gimana ya kalau misalkan kita mengatakan hal-hal buruk kepada seorang manusia, kepada saudara, kerabat, tetangga kita, pokoknya kepada manusia. Kira-kira Allah yang menciptakan manusia itu terganggu tidak dengan perkataan kita? Pasti terganggu. Kenapa? Karena Allah nggak suka ya ciptaannya dicela oleh kita. Allah nggak suka makhluk yang telah Allah ciptakan dengan ilmunya yang maha tinggi, dengan kekuasaannya yang maha hebat, kita rendahkan dan kita hinakan, atau kita celak, atau kita bully. Allah nggak ridho. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Jika seorang istri saja tidak ridho ya dengan perkataan suaminya ketika bilang nggak enak kepada masakannya, padahal yang dibilang gak enak itu kan masakannya, bukan istrinya. Karena si istri yang merasa dia yang memasak, dia merasa terganggu dengan ucapan suaminya. Ya sama, Allah pun tidak ridho, tidak suka dan tidak rela bila hamba yang diciptakannya kita rendahkan, kita olok-olokkan dan kita hinakan, atau kita jelek-jelekan. Nah, saudaraku sekalian, makanya di dalam surat Al-Hujurat ya ayat 11, Allah melarang kita untuk mengolok-olok saudara kita. Allah melarang kita untuk membuli saudara kita. Allah melarang kita untuk mengejek saudara kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk bukan untuk diejek. Allah menciptakan makhluk bukan untuk dihinakan oleh kita ya. Tidak. Apalagi Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Terus kita sama-sama makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, punya hak apa untuk menjelekkan, untuk mengolok-olok dan menghina serta membuli sesama manusia itu. Nah, saudaraku sekalian, kasus bullying ini ternyata sungguh sangat ngeri gitu ya.
kalau kita lihat dalam pergaulan anak muda, kata-kata yang sifatnya menjatuhkan, menghina, mengolok-olok ini sering terjadi di kalangan anak muda. Bahkan konon ya ini di kalangan sekolah, anak sekolah, bahkan sampai di pondok pesantren juga masih ada kasus-kasus bullying seperti ini. Sehingga mudah-mudahan ya para guru, para ustadz, para asatidz memperhatikan apa yang terjadi di kalangan anak didiknya. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan hal itu, berarti kita membiarkan anak didik kita untuk melakukan hal yang besar hukumnya di hadapan Allah. Itu apa? Mengolok-olok dan menghina. Karena kata-kata olokan dan hina-hina itu bikin Allah terganggu dengan kata-kata itu. Allah nggak suka, Allah nggak ridho. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan hambanya untuk kita hina. Allah tidak menciptakan hambanya untuk kita bully. Allah menciptakan hambanya bukan untuk kita rendahkan. Sehingga kasus bullying ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Apalagi secara psikologis ya, kasus bullying ini merupakan pembunuhan karakter secara tidak langsung. Dan ini bisa menyeret pada tindakan hal-hal yang buruk. Misalkan orang yang dibully itu nggak bisa melawan itu ya, terus dia menyimpan kemarahan dan dendam, itu bisa mempengaruhi psikologisnya di kemudian hari. Ini bisa mendatangkan efek-efek negatif di kemudian hari. Sehingga sangat bagus itu ya kalau misalkan para pembimbing, para guru, para ustadz, para orang tua itu memperhatikan bagaimana anaknya ketika berinteraksi, bergaul dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Jangan sampai biarkan anak kita suka membuli ya orang lain, membuli temannya, membuli tetangganya gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Dan kita pun kalau punya anak dibully, jangan dibiarkan gitu ya. Kita harus ajarin kepada anak kita untuk bisa membela diri. Kenapa? Karena kalau dibiarkan itu bisa mempengaruhi keburukan ya pada jiwanya, sehingga bisa mendatangkan hal-hal negatif di kemudian hari. Semoga pesan yang singkat ini bermanfaat bagi semua. Ingat saudaraku bahwa apa yang dilarang oleh agama atau dilarang oleh Allah itu pasti hukumnya sesuatu yang berbahaya. Dan kalau bullying ini dibiarkan itu ya, ini seperti bom waktu di kemudian hari, baik bagi si pembulinya atau bagi anak yang dibulinya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.